Jadi kita ya ya udah ngandelin itu tanda apa yang kayak dari pita-pita itu ya, ngandelin itu. Nah pas di track itu tuh senter udah minim karena kita kesalahan di awal track malam, jadi senternya udah habis di situ. Nah salah satu temen aku tuh ada yang kepleset hampir masuk ke jurang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Bella Septiana. Kali ini aku bakal nyeritain tentang pengalaman pendakian pertama aku ke Gunung Buta. Sebelum kalian simak ceritanya lebih lanjut, jangan lupa subscribe di bawah ini. Oke, jadi pendakian pertama aku ini dimulai di tahun 2016. Waktu itu aku masih duduk di kelas 2 SMA dan kakak aku, dia merupakan partner aku waktu mendaki pertama itu. Kenalan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Eka Octavia. Jadi dulu waktu aku masih SMA, dia kuliah. Nah waktu aku diajakin ngedaki itu tuh kalau nggak salah pas liburan ya, liburan semester. Pas akhir tahun kan itu ya? Ya akhir tahun bulan Desember. Nah waktu itu aku tuh nggak sengaja gitu diajakin sama temen iseng kayak Bel yuk naik gunung gitu, tapi kamu dibolehin apa enggak. Awalnya sih aku mikir juga pasti nggak dibolehin gitu, cuman aku harus cari alasan lain dan akhirnya aku kepikiran buat ngajakin dia, dan dia gara-gara dia aku jadi dibolehin gitu karena dia ngejaga, karena dia udah yang tua gitu. Terus setelah beribet-ribet izin itu kita akhirnya mutusin buat ngedaki ya ke Gunung Buta. Waktu itu kita akhirnya yang fix berangkat itu ada 5 orang. Orang 3 cewek, 3 cowok, 2 cewek. Ya, ceweknya kita, cuman kita. Nah, habis itu kita persiapan segala macam, dan walaupun persiapannya udah matang tuh kita tuh masih kurang karena ya kita nggak ngerti apa-apa gitu ya, masih pertama. Masih baru pertama kali banget itu gitu kan. Iya. Ya walaupun kita udah browsing ya kan, kita baca-baca, cuman ya namanya pendakian pertama lah, pasti masih ada yang kurang gitu. Nah setelah itu kita rundingan buat kita startnya enaknya dari mana gitu. Kalau ke daerah sana, ke daerah Blitar itu yang paling deket itu emang dari rumahku gitu kan, yang searah tuh dari rumahku. Akhirnya kita ngumpul di rumahku ya, ngumpul di rumahku berlima itu tadi. Kita bawa motor dari sini dan berangkat habis sholat, iya, sholat asar. Nah habis sholat asar itu kita berangkatkan. Nah, masih baik-baik aja nih, masih baik aja. Habis itu udah masuk di, Kita udah masuk di Blitar tuh. ya udah masuk di Blitar. Dan ketika kita udah mulai masuk di Blitar itu kayak udah mulai kejadian ya, udah mulai ada tanda-tandanya gitu loh, tanda-tanda yang eh, nggak enak gitu ya. Iya, tapi cuman kita masih mikirnya positif sih. Oh ya udah, mungkin emang cuacanya emang kayak gini karena kan lagi Desember ya, musim hujan, tiba-tiba tuh mendung gitu. Kita nyampe di Blitar, tiba-tiba itu ban motor aku itu kempes. Iya, dan kayak aneh banget sih. Kita tuh udah ngecek, emang bener-bener udah ngecek gitu di rumah. Sebelum berangkat itu semua udah dicek, barang bawaan kayak logistik, terus baju, tenda, motor itu juga udah dicek, semua udah baik-baik aja. Udah ngiranya tuh udah pasti nggak akan terjadi apa-apa gitu kalau motor aman gitu. Nah nggak tahu kenapa waktu habis dari rel ya, kita ngelewatin rel itu, turun, tiba-tiba bannya tuh kempes, langsung nggak tahu kempesnya tuh langsung ces gitu, langsung tiba-tiba langsung bener-bener kempes. Apalagi yang naik motornya tuh dia gitu, jadi kerasa banget gitu loh. Langsung kita berhenti dulu, terus kita cari-cari tambal ban di sekitar situ. Nah kebetulan itu tuh udah maghrib ya, hampir maghrib, udah setengah 6 itu hampir maghrib. Terus kita tuh bingung kayak tambal ban tuh semua pada tutup, dan kita dapet itu hampir
juga ya, udah tutup mau juga. tutup, mau tutup. Dan itu dapatnya kita jauh banget, kita jalan nyari Tembel Banyak tuh kita udah jalan jauh. Iya, jalan jauh banget. Terus akhirnya ngomong, Pak, bentar aja Pak. Ya kita minta tolong karena kita mau ngedaki gitu. kita mau pergi. Terus akhirnya oke lah, dibantu sama bapaknya, dan udah dari situ kita masih positif. Nah, kita jalan bentar keluar ke pertigaan, terus kita jalan itu ke sana bentar, itu udah langsung mendung dan hujan. Itu tanda-tanda berikutnya, langsung hujan. Terus kita minggir dulu tuh pakai jas hujan, pakai mantel. Nah, habis itu kita lanjut, udah mulai masuk ke daerah situ, yang perkebunan itu, hampir, maksudnya udah masuk ke daerahnya desanya situ. Nah, gak disangka di situ tuh ternyata ada pengaspalan jalan. Dan kita bingung dong, kok tiba-tiba ada pengaspalan jalan gitu. Dan itu kan jalan satu-satunya cuma jalan satu-satunya tuh lewat situ. Entah ada jalan lain tapi kita nggak tahu atau gimana. Habis itu kita nunggu sampai berapa jam? Sampai gabut banget ya. Kita sampai udah sejam lebih loh kalau nggak salah itu. Kita udah malam kan, yang nggak kelihatan ya udah malam banget. Udah malam banget. Itu kan jalannya kayak kita lewatin kayak hutan-hutan gitu sih. Soalnya kan udah mau masuk di daerah pergunungan, udah mau masuk di daerah kebun tehnya itu. Jadi jalannya kan ya tahu sendiri kan, kanan kiri banyak pohon-pohon kayak gitu. Nah, pas kita mau balik kanan, motornya temen aku nyangkut, terus spionnya sampai lepas. Nah, terus habis itu kita diteriakin sama bapak, ya udah sini lewat, udah bisa nih katanya. Akhirnya kita langsung cepet ya, yuk langsung. Nah, pas gitu kita udah masuk di daerah yang jalannya itu becek gara-gara hujan. Itu jalan sebelum yang kita berhenti tuh, sebelum berhenti kita kan ngelewatin itu dulu tuh, gara-gara aku ditanyain, kamu tahu gak jalannya yang mana? Nah, ingat aku tuh lewat situ. Akhirnya kita lewat situ kan, jalannya kalian tahu nggak, kayak tanah kena air tuh jadinya kayak tanah liat gitu loh. Tanahnya Iya. tuh kayak tanah liat di pegunungan lah. Terus kalau kena hujan bayangin gimana beceknya kayak gitu kan. Sampai kita tuh ini loh, ngedorong motor. Jadi motornya tuh selip motornya. Iya, motornya sampai selip posisi. Jadi yang belakang tuh norong motornya kayak gitu. Iya, udah kelok kayak gini. Terus, nah di situ kita juga sempet nggak ngelihat jalan juga karena kabut banget. Dan untungnya di situ kayak ada pondokan ya. Iya, itu kayak kita tuh berhenti kayak di persimpangan jalan di ladang masyarakat situ ya. Itu tuh kita udah bener-bener nggak kelihatan apa-apa. Padahal kita udah pakai senter, pakai lampu motor kayak gitu kan. Terus di situ tuh ada kayak pondokan kecil. Itu kalau siang buat istirahat para warganya situ kan ya. Terus akhirnya kita sepakat kan, kita udah gak nemu jalan, ya udah kita istirahat di sini aja karena ini kita juga udah malam gitu. Tadi udah lama di jalan, macet-macetan, udah pokoknya udah capek gitu kan. Dan akhirnya ya kita sepakat kita mau bangun tenda. Waktu aku ngeluarin tendanya itu kan, terus kamu sama siapa teman kamu itu masih jalan-jalan kan, masih berusaha jalan berusaha gitu. Terus tiba-tiba dia dengar kayak ada suara motor kayak gitu kan, ada suara motor gitu. Ya udah kita tunggu aja gitu. Jadi tendanya kita masukin lagi, terus tiba-tiba ada suara motor tuh dari arah kanan kita. Terus kita langsung itu kan, kita berhentiin bapaknya gitu. Pak, mau tanya Pak, ini jalannya kemana ya Pak? Situ Mbak, depannya jalannya ada di depan situ gitu. Padahal tadi kita udah senterin, kita udah muter-muter jalan tuh kayak nggak ada jalannya. Tiba-tiba ada bapak-bapak lewat naik motor terus kasih tahu jalannya. Terus akhirnya kita nggak nunggu lama-lama dong, kita langsung aja ngegas motornya, kita udah ngikutin bapaknya itu. Terus akhirnya kita tiba di perkampungan warga sekitar situ. Iya, dan akhirnya kita langsung ngisi bensin dan kita numpang ke toilet juga ya waktu itu, numpang ke toilet dan beli logistik dan macam-macam. Itu udah rada malam sih, udah dingin juga udaranya kan. Udah agak tinggi, kita udah hampir deket sih sama kebun tehnya itu. Udah jam 9 malam itu, terus kita langsung ya udah ayo langsung aja
siap-siap karena takutnya kita tersesat kayak gitu. Nah, habis itu kita jalan masih baik-baik aja, tapi waktu itu emang benar-benar kabut ya, kabut, dan ya udahlah kita hati-hati gitu jalannya, hati-hati terus sampai kita di papat ya kita udah di atas, udah ngelewatin kebun kita ya. itu udah termasuk Tanaman. kebun teh paling tinggi, maksudnya yang Di atas. yang di atas sendiri gitu. Biasanya emang di beberapa papat itu biasanya juga di Ngecamp, camping gitu. buat ngecamp. Nah, sampai di berapa papat itu kita istirahat bentar ya. Ada yang ngecamp nggak sih pas waktu itu? Ada Ada yang ngecamp. Habis itu kayak kita langsung, wah di sini enak nih kayaknya, tapi ternyata masih jauh. Terus langsung lah kita jalan lagi masuk ke hutan ya. Jadi batas vegetasinya tuh di situ. Terus kita langsung masuk hutan, rapat, emang bener-bener rapat sih hutannya di Gunung Butak yang Sirah Kencang itu emang rapat. Terus kita ketemu orang ya, itu di pos berapa? Yang ketemu tenda, terus kita nanya, dari kapan Pak? Yang deket pohon gede itu pos 2 gak sih ya? Pos 2 kan? Iya kan? Soalnya posnya yang di Sirah Kencong itu, yang via Sirah Kencong, itu tuh posnya kurang jelas karena emang jarang dilewatin sih dulu kan. Karena yang terkenal itu yang via Panderman gitu. Jadi kita ya udah ngandelin itu tanda apa? Yang kayak dari pita-pita itu ya, ngandelin itu. Terus ketemulah kita sama tenda di situ. Langsung tanya, loh Pak, kemarin sempet naik nggak? Kita tanya, enggak Mbak, kita kena badai 2 hari di sini katanya. Oh kayak gitu, berarti harus hati-hati nih, soalnya musim hujan juga. Terus akhirnya kita lanjutlah. Nah, sepanjang perjalanan tuh kayak apa ya? Kamu merasakan apa waktu di jalan? Perasaan aku tuh kayak bawaannya tuh setiap jalan tuh ngantuk kayak gitu. Terus kayak gimana ya, kayak was-was sih sebenarnya karena kan baru pertama gitu kan. Terus tiba-tiba kita masuk hutan, ternyata suasananya kayak gini ya, menyeramkan, mencekam kalau kita jalan malam-malam kayak gitu. Terus bawaannya tuh ngantuk banget. Berhenti kan kita break kayak gitu kan, karena kita masih pertama ngedaki kan, jadi break dulu gitu kan. Waktu kita break tuh aku tuh duduk gitu, tiba-tiba tuh kayak tidur gitu. Kalau berhentinya lama tuh pasti kayak gitu. Apa mungkin karena ya kita ngedakinya malam juga kan ya, oksigennya juga udah mulai berkurang gitu. Jadi bawaannya tuh ngantuk. Tapi aku tuh jalan duluan kan, dia di belakang sama temen aku tuh cowok. Aku sampai manggil kak gitu. Ternyata dia malah tidur di trek. Habis itu pas aku udah lumayan jauh jalan, temenku 3 itu gak ada suaranya termasuk dia. Terus akhirnya aku putusin buat balik, dan aku lihat mereka tuh lagi ngapain sih kayak gitu. Ternyata tidur di situ, dan dibangunin tuh udah pada nggak bisa, udah pada capek banget. Jadi dia tuh duduk gini sambil tidur, senderan di carrier sambil tidur. Terus tuh udahlah nggak tega aku, akhirnya kita coba nyari tempat yang bisa buat ngedirin tenda, walaupun itu nggak landai-landai banget, itu rada miring kayak gini, ada miring. Terus tuh ya udah aku sama teman aku yang cowok satu itu bangun tenda, ambil tenda, bangun. Akhirnya setelah tenda udah jadi, kita langsung geret teman-teman buat masuk ke dalam tenda, jadi biar mereka tidur di tenda. Terus abis itu kita juga sempat masak ya, sempat masak karena kita pada belum makan malam. Ya udah habis makan kita langsung tidur, dan ada salah satu teman kita yang tidur di luar ya. Jadi tenda kita kan double layer. Nah, double layernya tuh nggak dipasang, tapi dibuat tidur dia, jadi kayak di kayak sleeping bag gitu. Sebenarnya tuh tendanya muat kapasitas 6, cuman karena mungkin dia udah capek banget ya, dia udah nggak bisa melek gitu loh. Aku yang bertiga waktu ditinggalnya itu kan kayak break ya kita. Aduh, aku ngantuk banget ini kayak gitu. Kayak bawaannya tuh kayak merem terus gitu, kayak udah nggak mau melek aja gimana gitu. Padahal itu masih jauh banget. Itu masih belum apa-apa. Iya. Terus nggak apa-apa lah daripada dipaksa nanti ada apa-apa kayak gitu. Terus esok harinya tuh kita bangun
kesiangan. Kita bangun terus kita bikin sarapan dulu, habis itu kita siap-siap Summit. buat summit. Dan ternyata jalurnya itu masih panjang banget guys. Dan kalau kalian tahu jalurnya Sirah Kencong tuh hampir nggak ada bonus sih menurut aku. Nggak ada sama sekali. Hampir nggak ada bonus. Nggak ada. Yang waktu di Kayak belakang gitu tenda terus. kita itu, aku kira jalannya udah gini belok gitu, itu udah puncak, ternyata belum. Jadi di atas tenda kita itu jalannya nanjak seperti ini, habis itu kita ada tikungan belok kiri, itu kita masuk di hutan mati. Iya, masih ke hutan mati. Dan waktu itu dia tuh tetap aja posisinya tuh tetap dia di belakang, aku yang di depan sama temen aku. Nah waktu itu pas aku duluan, itu tuh aku nunggu lama banget kan. Coba panggil, gak ada respon. Habis itu yaudah aku tunggu duduk dulu di situ. Terus aku panggil lagi, ada respon dan dia bilangnya, maaf ketiduran katanya. Parah banget, jadi sambil di trek sambil tiduran gitu mereka, khawatir dong yang di depan. Terus akhirnya yaudah kita tunggu di sini aja, nanti berangkatnya bareng-bareng ya. Terus kita nunggu di tempat situ. Setelah nunggu di tempat situ kita istirahat dulu, minum, terus nyemil ya, kita sempat bawa madu rasa juga, terus permen. Nah habis itu istirahatnya udah cukup, itu masih nge-track lagi. Ya Allah, jangan bener-bener deh gini banget tracknya tuh. Terus abis itu kita udah hampir sampai yang aku nungguin sampai ketiduran itu, yang di jalan pertigaan yang ke kanan puncak tuh. Nah aku nungguin di situ, anginnya kenceng banget. Itu ya lumayan sih, lumayan rame di atas tuh. Bahkan ada yang bangun tenda juga di puncak. Cuma anginnya kenceng banget. Dan setibanya di puncak tuh kabut, kita kena kabut. Kabut banget, terus nggak kelihatan apa-apa. Terus pas dari puncak itu kan kelihatan tuh sabananya, tapi itu sabananya dari yang via Panderman. Kita lihat tuh, ya ampun bagus banget gitu. Kenapa kita nggak lewat situ aja kemarin? Tapi ya udahlah, yang penting sekarang udah di sini gitu. Ya udah, akhirnya kita foto-foto di situ. Kita istirahat bentar sambil istirahat. Setelahnya udah hilang sih, terus kita langsung pulang karena udah sore, jam 1 udah kesorean. Akhirnya kita langsung turun ke tenda. Nyampe tenda kita makan dulu nggak sih? Kita makan, iya nggak sih? Iya, kita sempat ngambil dulu makan roti. Tiba-tiba di tenda tuh ada tulisan. Jadi roti kita ditukar sama air. Air? Iya, kita ditukar sama air. Karena orangnya kekurangan makanan dan kita di tenda itu masih banyak. Iya bener-bener. Kamu ingat sih? Aku Itu kan sempat tenda kita tuh kan itu roboh. Oh iya. Mungkin waktu kita di puncak mungkin di bawah juga anginnya kencang. Terus kemarin kita nalinya juga nggak begitu kencang sih karena kita udah malam. Nggak lama kemudian kita udah packing, beres-beres, terus kita turun. Pas kita turun itu tuh hujan lagi ya. Iya, itu hujan lagi. Kita langsung pakai mantel, pakai jas hujan waktu itu. Nah pas di trek itu tuh senter udah minim karena kita kesalahan di awal trek malam, jadi senternya udah habis di situ. Terus pas di jalan trek itu lumayan licin dan hujan. Nah salah satu temen aku tuh ada yang kepleset hampir masuk ke jurang. Untungnya dia tuh langsung refleks megang tangan. Nah dan akhirnya alhamdulillah nggak jadi jatuh. Akhirnya dia tuh ngomong, ternyata dia tuh matanya tuh jadi aku nggak kelihatan gitu, maaf ya. Ya udah. Nah habis kejadian itu ceritanya yang horor dimulai dari sini. Semakin kita dalam, kita jalan terus masuk ke dalam, tiba-tiba kok jalannya kayak gini ya, kayak gitu. Kok tiba-tiba kita ada di sini? Pasti kita ini salah jalan kayak gitu kan? Lumayan jauh masuknya kita. Terus kita lihat jam kan, ini jam berapa sih gitu? Kita lihat jam. Waduh, ternyata ini udah menjelang maghrib semua, langsung berhenti.